Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, selamat datang di Traders TV. Hari ini di tanggal 25 Februari 2022, saya dan keluarga memutuskan untuk pergi liburan ke Puncak Bogor. Jadi liburan ini memang direncanakan karena pasar saham nih lagi tutup nih. Jadi 25 Februari pasar saham tutup, siangnya kita langsung pergi berangkat ke Puncak Bogor. Nah, tadi saya baru lihat nih di handphone saya. Nih, coba lihat deh screenshotnya. Bahwa cryptocurrency ini lagi naik tinggi tiba-tiba. Padahal tadi siang itu harganya sideways aja. Dan kemudian saya coba telusuri kenapa harga cryptocurrency ini naik tinggi. Dan saya lihat moon cycle-nya bahwa kemarin baru saja ada third quarter moon. Jadi mungkin kalau yang biasa kalian kenal sebagai new moon, full moon, dan kemudian first quarter moon, tapi kali ini adalah third quarter moon. Nah, jadi saya pengen tahu nih, kira-kira apakah third quarter moon ini berpotensi untuk membentuk yang namanya turning point pada market crypto. Kalau new moon dan full moon itu udah biasa membentuk yang namanya turning point pada semua market, baik itu di gold, baik itu untuk di saham, baik itu pun cryptocurrency. Tapi kali ini adalah kasus yang berbeda dari third quarter moon. Ya, jadi third quarter moon ini adalah fase bulan ketiga dari moon cycle. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja nanti kita lihat ke dalam chart. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam chart. Di depan kalian nih, sekarang sudah terlihat penampakan dari pergerakan chart untuk Bitcoin USDT atau Bitcoin/Tether US. Nah, kita mau menganalisa bagaimana reaksi pada pergerakan harga BTC USDT atau Bitcoin USDT terhadap pergerakan dari fase bulan ketiga, yaitu adalah third quarter moon. Oke, nah third quarter moon ini terjadi di tanggal 24 Februari 2022, kemarin baru saja terjadi. Nah, sebelumnya terjadi di tanggal 25 Januari 2022, 27 Desember 2021. Sekarang kita lihat dulu nih, tahu dari mana nih terjadinya third quarter moon, terjadinya first quarter moon. Jadi bisa dibuka untuk websitenya di timeanddate.com. Di sini kita bisa lihat nih moon phase untuk Jakarta. Jadi di tanggal 24 Februari 2022 jam 5 pagi titik 32 itu ada fase pergerakan bulan untuk fase bulan ketiga, yaitu adalah third quarter moon. Kemudian sebelumnya ada 25 Januari dan kalian di sini bisa akses nih data dari sebelum-sebelumnya. Untuk yang kali ini kita akan lihat dampak dari first quarter moon atau dampak dari terjadinya third quarter moon yang akan hari ini kita bahas terhadap pergerakan Bitcoin USDT. Nanti mungkin kita akan bahas nih dampak dari first quarter moon, dampak dari new moon, dampak dari full moon. Oke, sekarang kita fokus dulu aja ke fase bulan ketiga atau third quarter moon yang kemarin baru saja terjadi di tanggal 24 Februari 2022. Kita lihat untuk pergerakan sebelumnya. Di tanggal 25 Januari 2022 di sini ya, untuk Bitcoin USDT ini bottoming ya. Bottoming kemudian reverse ke atas dan ini jaraknya ini cukup tinggi nih. Kalau kita mau hitung jaraknya, kita bisa pakai rentang harga, kita lihat nih dari closing price-nya ke titik tertinggi. Ini sekitar 23%, kan lumayan kalau kita bisa manfaatkan first quarter moon ini sebagai salah satu acuan atau salah satu metode kita di dalam trading. Kemudian kita lihat lagi nih di tanggal 27 Desember 2021. Ini mengarah ke bawah ya reversalnya. Jadi peak kemudian mengarah ke bawah. Kemudian di tanggal 27 November 2021 ini reversal ke atas tapi tidak terlalu signifikan seperti yang sebelumnya. Di tanggal 29 Oktober 2021 ini juga reversal ke atas. Kemudian kita juga bisa lihat lagi 29 September 2021 ini tepat sebagai bottoming. Ya, tepat sebagai bottoming kemudian reversal ke atas. Ini tinggi banget ya reversalnya. Ini mungkin sekitar 20 sampai dengan 50%. Kemudian di tanggal 30 Agustus 2021 reversal ke atas juga. 31 Juli 2021 ini reversal ke bawah. Di tanggal 2 Juli 2021 ini sideways ya. Jadi kita bisa cancel atau kita batalkan, berarti third quarter moon pada tanggal 2 Juli 2021 ini tidak berfungsi. Kemudian 2 Juni juga sama. Dan kemudian kita lihat lagi nih untuk 4 Mei 2021 ini sebenarnya reversal ke atas tapi memang tidak terlalu signifikan. Jadi bisa kita hiraukan, ini juga sama. Kemudian ini
5 Maret 2021. Sorry, 6 Maret 2021. Dia jadi bottom, reverse ke atas. Ini jaraknya lumayan. Ya, dari closing price-nya ini sekitar 26%. Oke. Kemudian ini 5 Februari 2021 dan sebelum-sebelumnya nih. Jadi kita bisa lihat di sini juga bisa kita hiraukan karena tidak terlalu terjadi turning point yang cukup signifikan. Di sini juga sama. Ya, kemudian ini juga tidak terjadi turning point yang cukup signifikan. Kemudian kita bisa lihat lagi nih sebelum-sebelumnya ya. Ini di tanggal 10 September 2020. Ini turning point yang cukup signifikan ya. Dia menjadi swing low yang valid, kemudian di break ke atas. Oke. Kemudian ini juga sama, 11 Agustus bottoming marketnya, kemudian naik ke atas reversal. 11 Agustus 2020. Ini juga tidak terlalu berfungsi, Ini bisa jadi peak ya, jadi peak kemudian di reverse ke bawah. Ini juga jadi bottom, dia reverse ke atas. Dan juga untuk di tanggal 16 Maret 2020 ya, 16 Maret 2020 ini jadi bottom, kemudian reverse ke atas. Ini range-nya lumayan tinggi ya, dari closing price-nya ke titik peak-nya itu sekitar 38%. Dan kemudian ini juga sama ya, 16 Februari 2020, 17 Januari 2020. Sebenarnya kita bisa melakukan backtest nih untuk tahun-tahun sebelumnya, tapi itu sebenarnya akan menjadi tugas dari kalian semua yang telah menonton video ini untuk melakukan research atau untuk melakukan backtest dari dampak third quarter moon terhadap Bitcoin USDT. Jadi kalau kalian mau menggunakan third quarter moon untuk sebagai metode trading kalian di dalam market Bitcoin USDT, kalian harus backtest nih minimal 5 tahun terakhir. Tapi untuk video kali ini kita bahas 2 tahun terakhir. Nah, tadi secara kesimpulan yang sudah kita bahas itu rata-rata 60 sampai dengan 70% itu terjadi turning point baik mengarah ke atas maupun mengarah ke bawah untuk market Bitcoin USDT. Lalu apa yang terjadi di tanggal 24 Februari 2022? Kita lihat untuk kondisi price sekarang ini hampir saja terjadinya breakout dari area base-nya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu nih cara mengkombinasikan third quarter moon, full moon, new moon, dan moon aspek lainnya terhadap Bitcoin USDT. Caranya simpel banget. Kalian cari area support mungkin dengan penggunaan Fibonacci. Di sini sudah masuk area 0,786 dari rasio Fibonacci. Kemudian dia reverse ke atas. Jadi sebenarnya untuk moon aspek terhadap price action untuk aset manapun itu bisa kita kombinasikan dengan Fibonacci. Ataupun kita bisa kombinasikan juga dengan teori support resisten maupun dynamic support resisten. Lalu mungkin kalian bertanya nih, dari mana saya belajar ilmu ini? Saya belajar ilmu ini langsung dari masternya. Saya belajar dari CAT Institute, itu merupakan program studi terverifikasi. Itu rentang belajarnya sekitar 1 tahun ya. Jadi kalian ketika lulus, kalian dapat sertifikat dan kemudian kalian juga dapat gelar nih sebagai CAT. Jadi kalian sebagai seorang CAT holder. Jadi kalian juga bisa buka untuk websitenya ya, CAT website. Nah, ini salah, CAT Institute ya, kalian cari CAT Institute. Nah ini sudah terlihat nih ya, catinstitute.org. Nah ini websitenya. Ini merupakan program belajar dari Master Gema itu sendiri. Jadi saya juga belajar dari Master Gema. Kalau kalian mau belajar lebih lengkap untuk aspek financial astrologi terhadap Bitcoin USDT, terhadap forex, terhadap komoditi, terhadap saham, langsung aja ke CAT karena juga saya belajar di sana. Jadi simpelnya untuk 24 Februari 2022 untuk pergerakan Bitcoin USDT ini bisa saja terjadi bottom. Ya, potensinya adalah 60 atau 65% sampai dengan 70% terjadi bottoming. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Pertama, ada third quarter moon. Yang kedua, sudah masuk ke area support. Ini area support untuk classic support resistennya ya. Ini untuk classic support resistennya, ini area support. Yang ketiga, sudah terjadinya rejection dari area harmonic support. Nah, itu 3 aspek penting yang harus kalian kombinasikan ketika mau menggunakan moon aspek ataupun financial astrologi lainnya untuk dijadikan metode di dalam trading kalian. Jadi ingat, harus ada kombinasi dengan metode-metode baik itu price action, Fibonacci, classic support resistance untuk menggunakan financial astrologi ini di dalam trading. Jadi kita harap untuk target selanjutnya dari Bitcoin USDT ini sebenarnya untuk resistensinya itu berada di area 44.300-an ya, 44.300-an itu klasik resistensi untuk Bitcoin USDT. Jadi secara kesimpulan sebenarnya Bitcoin USDT ini masih bisa bergerak mengarah ke atas sampai di area 44.300-an.
Jadi, untuk kalian semua yang telah mendapatkan pembelajaran dari video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan terus bagikan video ini sehingga dapat mengedukasi masyarakat di luar sana. Kita nanti ketemu di video-video lain berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle.